ini untuk doanya kita akan dipimpin oleh Manuela, salah satu teman kita dari Love Grace. Oke, silakan Nela, boleh dimulai doanya. Marilah sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu untuk kami semua, sehingga pada malam hari ini kami boleh berkumpul untuk memulai webinar yang boleh diadakan oleh Full of Grace. Kami percaya bahwa semua ini boleh terjadi atas berkat penyelenggaraan dan rahmat daripadamu. Dan pada malam hari ini sudah hadir bersama kami pembicara yang luar biasa, Ci Ingrid dari Katolisitas. Pada saat ini juga kami semua boleh hadir dan boleh mau belajar bersama-sama untuk memahami iman Katolik dan ajaran-ajaran-Mu. Berkatilah pembicara kami, terangilah dengan Roh Kudus-Mu, agar pada malam hari ini kami semua boleh sama-sama untuk lebih mendalami iman akan Engkau. Pada akhirnya keberlangsungan acara ini dari awal sampai akhir kami taruh dalam tangan-Mu. Doa ini kami sampaikan dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ella. Nah, oke, buat teman-teman hari ini kita akan membicarakan sebuah tema yang sangat menarik sebenarnya. Tapi entah mengapa ya, ini kok teman-teman belum pada join. Tapi selamat datang buat teman-teman yang sudah join di YouTube channel kami, di Full of Grace Community. Dan hari ini untuk sebagai awalan ya, saya punya sebuah cerita dari seorang santo, namanya Padre Pio. Mungkin teman-teman di sini bisa lihat, di belakang saya sudah ada figur patung dari Santo Padre Pio. Padre Pio ini adalah salah satu orang kudus pelindung dari Full of Grace Community, dan ketika hidup ya ia pernah melayani pengakuan dosa. Kalau teman-teman tahu, Padre Pio saat hidup dia banyak sekali melayani pengakuan dosa. Dan ketika ia pernah melayani sebuah pengakuan dosa dari seorang perempuan, jadi perempuan ini mengaku kepada Padre Pio semua dosa-dosanya, tetapi Padre terus menanyai perempuan itu, ada lagi nggak dosa yang mau kamu akukan? Nah, tapi perempuan itu tidak mengetahui apa yang Padre Pio maksudkan, gitu ya. Hingga 3 kali perempuan ini mengaku kepada Padre Pio, dan akhirnya Padre Pio mengatakan, kalau teman-teman mungkin tahu ceritanya ya, Padre Pio ini punya sebuah talenta khusus di mana ia bisa membaca batin dari seseorang. Jadi ketika orang itu mengaku dosa, ia bisa tahu apa saja yang ada di batin orang tersebut gitu. Padre mengatakan pada perempuan ini, dia mungkin bisa saja menjadi seorang imam, bahkan uskup sekalipun. Lalu perempuan itu menangis, teman-teman. Menangis sejadi-jadinya dan mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa itu adalah dosa. Lalu Padre Pio dengan keras dia mengatakan, itu pembunuhan. Itu dosa berat. Nah, kira-kira dosa apa teman-teman yang sudah perempuan ini lakukan? Ya, jawabannya adalah dosa aborsi. Ya, jadi pro kontra mengenai pro-life atau kehidupan dengan pro-choice atau pilihan saat ini menjadi masalah yang sangat menyita perhatian banyak pihak. Tingginya angka aborsi ini membuat banyak pihak, ya, terutama yang pro dengan kehidupan bertanya-tanya, lalu bagaimana dengan nasib bayi-bayi yang diaborsi itu, gitu ya? Benarkah jabang bayi yang masih berusia hanya seminggu belum mempunyai kehidupan dan layak digugurkan, atau bagaimana mengatasi pilihan apabila seorang perempuan yang diperkosa kemudian hamil tanpa pertanggungjawaban, dan apakah pengguguran kandungan memang dibenarkan dalam kasus-kasus tertentu. Nah, sekarang kita simak yuk penjabarannya dari Ingrid Tai dari katolisitas.org. Jadi Ingrid Tai ya, aku mau spotlight dulu Ci Ingrid. Iya, selamat malam Ci.
Selamat malam. Ya, jadi kita perkenalan dulu. Ci Ingrid ini adalah seorang awam yang telah menyelesaikan studi S2 teologinya di Universitas Ave Maria di Amerika Serikat, teman-teman. Dan saat ini bersama dengan suaminya, Coach Stefanus Tai, Ci Ingrid seringkali membagikan katekese-katekese mengenai ajaran gereja Katolik baik dalam situs katolisitas.org, YouTube Katolisitas, maupun pertemuan-pertemuan Katolik di Indonesia ya, komunitas Katolik maupun webinar seperti sekarang ini. Nah, hari ini kita nggak usah berlama-lama lagi, langsung kita serahkan kepada Ci Ingrid untuk menjelaskan tentang topik hari ini, yaitu pro-life and women's right. Silakan, Ci. Ya. Selamat malam teman-teman sekalian. Salam kasih dalam Kristus Tuhan ya. Seperti tadi sudah disebut, malam hari ini temanya pro-life dan women's rights atau dalam bahasa Indonesia mendukung kehidupan dan hak-hak wanita ya. Nah, memang di dunia sekitar kita cenderung di pertentangan ya tadi keduanya antara pro-life dan women's right ya, kayak badak ini saling punggung-punggungan ya. Benarkah demikian ya bahwa ini bertentangan ya? Umumnya itu dihubungkan dengan kasus kehamilan yang tidak diinginkan, lalu seolah-olah ibunya berpikir bahwa dia berhak untuk mengakhiri kandungannya, ya, tidak melanjutkan lagi kehidupan bayi di dalam rahimnya, ya. Nah, kita lihat ya, memang pada perempuan mempunyai dua sikap ya terhadap kehamilan, ya. Yang pertama kita tahu kalau mereka menerima biasanya mempertahankan sampai terjadi kelahiran, ya. Yang kedua, ini yang problematik tadi, yaitu kalau merasa memiliki pilihan, gitu ya. Makanya disebutnya pro-choice, ya, mengakhiri kehamilan, ya, dengan mengadakan aborsi. Betapapun halus kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan pilihan yang kedua ini, tapi tetap saja artinya sebenarnya membunuh janin, ya, yang dikandung oleh ibunya, ya. Nah, padahal kita lihat sebenarnya ada sabda Yesus ya, segala sesuatu yang kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina atau lemah ini, kamu melakukannya untuk aku. Ya, ini di Matius 25 ayat 40. Nah, apakah jawab yang bisa kita berikan? Jikalau sebagai ibu, ya, kita memperlakukan janin di dalam kandungan ini sebagai manusia yang terkecil, terlemah, ya, dengan tindakan aborsi. Ini adalah suatu pertanyaan bagi semua kaum perempuan. Nah, sebab janin itu adalah manusia, sudah manusia ya. Coba sebelum ini balik lagi dulu aja kita lihat gambar ini ya. Tidak ada yang bisa memungkiri bahwa yang tertera di sini sudah manusia. Ya, ini usia 11 minggu dan sudah berbentuk seperti manusia ya. Nah, oleh karena itu membunuh janin ini sudah terhitung membunuh manusia. Padahal di dalam hati manusia sesungguhnya kita tahu bahwa perbuatan membunuh itu kejam ya. Dan perintah jangan membunuh itu tertera dalam 10 perintah Allah. Di loh batu yang pertama ini perintah untuk mengasihi manusia. Yang kedua adalah perintah untuk pertama mengasihi Allah ya. Yang lot kedua untuk mengasihi manusia. Dan untuk mengasihi manusia diawali dengan hormatilah ayah ibumu, tapi segera sesudah itu adalah yang pertama jangan membunuh ya. Nah, jangan membunuh itu sebagai suatu langkah yang pertama kalau kita mau berhubungan dengan umat manusia bersosialisasi, yang pertama kita harus mengenali dulu hak yang paling mendasar dari sesama manusia adalah hak untuk hidup. Jadi mengapa kita harus pro-life ya, harus mendukung kehidupan? Kita lihat yang paling pertama adalah karena hidup itu adalah milik Tuhan, bukan milik kita sebagai manusia sebetulnya ya. Yang kedua, hidup itu pada dasarnya adalah baik. Dan yang ketiga adalah karena kalau kita membela kehidupan, mendukung kehidupan, artinya kita mendukung Kristus sang hidup ya. Maka gereja mengajarkan bahwa Injil Kristus itu adalah Injil kehidupan. The gospel of Christ is the gospel of life ya. Nah, kita lihat satu-satu ya.
hidup ini adalah milik Tuhan, ya. Nah, dikatakan dalam kitab suci di awal sekali di kitab Kejadian 2 ayat 7, dikatakan bahwa Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, ya. Kejadian 2 ayat 7, ya. Lalu nanti di kitab Yesaya 57 ayat 16 dikatakan akulah yang buat nafas kehidupan. Nah, jadi walaupun manusia diizinkan Allah mengambil bagian dalam karya penciptaan, tetapi kehidupan itu sendiri adalah diberikan oleh Tuhan, ya, bukan dari manusia, bukan dari orang tuanya, ya. Oleh karena itu manusia tidak berhak untuk menghilangkan kehidupan yang memang bukan miliknya sendiri, ya. Jadi ibaratnya kita dikasih uang dalam jumlah besar, ya, untuk dikelola oleh orang yang memberi kepada kita uang itu, tetapi kita memilih untuk menghamburkannya semuanya, ya. Nah, dan tanpa mengindahkan kehendak sang pemberi, ya. Nah, itu ibaratnya, ya. Nah, sekarang kenapa atau kita bisa mengatakan manusia itu hidup, ya? Kapan mulai hidup, ya? Gereja mengajarkan bahwa manusia hidup mulai dari konsepsi, ya, dari pembuahan sampai pada kematian yang alami, ya. Nah, dalam hal ini kita melihat ini gambarnya ini konsepsi embrio yang pertama, ya. Nah, ada banyak ayat yang menunjukkan bahwa manusia hidup saat dalam kandungan, ya. Dikatakan di Mazmur 139 ayat 13 sampai 15, itu engkau Allah menenun aku dalam kandungan ibuku, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, ya. Kita melihat itu juga sama di kitab Yesaya 44 ayat 2. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, nah kali ini dari kitab Yeremia, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Yeremia 1 ayat 5. Juga di kitab Ulangan Allah mengatakan, akulah Tuhan yang mematikan dan menghidupkan. Jadi memang hidup manusia itu adalah dari Allah, itu kepunyaan Allah, Allah yang berhak memberi dan mengambilnya kembali. Nah, sekarang kalau kita melihat di dalam katekismus, ya, dikatakan bahwa kehidupan manusia itu harus dihormati dan dilindungi secara absolut sejak saat pembuahannya, ya. Sudah sejak saat pertama keberadaannya, satu makhluk manusia harus dihargai karena ia mempunyai hak-hak pribadi, di antaranya adalah hak yang tidak dapat diganggu-gugat bagi tiap orang yang tidak bersalah untuk hidup. Jadi memang setiap manusia itu punya hak paling mendasar adalah hak untuk hidup, ya. Ini nggak bisa ditawar-tawar istilahnya, ya. Nah, juga di nomor berikutnya, ya, tadi nomor 2270, ini nomor 2271 dan seterusnya, itu dikatakan gereja telah menyatakan abortus sebagai kejahatan moral, ya. Itu belum berubah dari dulu sampai sekarang dan tidak akan berubah, ya. Abortus langsung itu yang dikehendaki baik sebagai tujuan ataupun sebagai cara, ya, merupakan pelanggaran berat melawan hukum moral, ya. Ini sudah diajarkan dari sejak abad awal-awal, ya, abad 1, abad 2 dan seterusnya. Juga keterlibatan aktif untuk suatu kegiatan aborsi adalah pelanggaran berat, ya, maka dikenakan hukuman ekskomunikasi, ya. Bukan untuk mengucilkan tetapi untuk menunjukkan bahwa itu adalah pelanggaran yang serius, ya. Dan untuk maksudnya supaya sadar dan suatu saat bisa kembali ke dalam pangkuan gereja Katolik setelah mengetahui bahwa itu adalah suatu kesalahan yang berat, ya. Nah, Santo Yohanes Paulus kedua, ya, pernah menulis di buku ini, di surat ensikliknya, ya, judulnya The Gospel of Life, itu dikatakan seperti ini, ya. Tak seorang pun atau sesuatu pun dapat diizinkan untuk membunuh seseorang yang tak bersalah. Apakah itu janin atau embrio, bayi atau dewasa, orang tua atau seorang yang menderita dari penyakit yang tak tersembuhkan atau seorang yang mendekati ajal. Pokoknya tidak bisa dibunuh, gitu, ya. Itu ajaran dasar dari gereja. Kenapa? Ya, itu tadi karena hidup milik Tuhan yang pertama. Yang kedua, karena hidup itu baik, ya. Dikatakan Allah waktu mau menciptakan manusia dikatakan akan menciptakan menurut gambarnya,
ya, di Kejadian 1 ayat 27. Lalu setelah menciptakan semua alam semesta berakhir pada manusia, Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik, ya. Dikatakan seperti itu. Jadi memang lihatlah bayi ini ya, sungguh amat baik ya, ciptaan Allah. Jadi kita mesti percaya bahwa memang sejak awalnya kehadiran kehidupan dalam rahim ibu dimaksudkan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi ibunya, ya. Kalau enggak, ya Tuhan enggak memberi kehidupan itu, ya. Contohnya di mana kalau di dalam kitab suci? Ambillah contoh waktu Bunda Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya, ya. Dikatakan demikian kalau kita membaca di teks kitab suci, ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, ya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Nah, lihat di sini bahwa Elizabeth dikuduskan oleh bayi yang dikandungnya, ya. Oleh kehadiran bayi Yesus dalam rahim Bunda Maria, ya. Bayi Yohanes yang di dalam kandungan Elizabeth itu melonjak, ya. Dan Elizabeth pun dipenuhi Roh Kudus. Jadi urutannya tidak terbalik, ya. Elizabeth penuh Roh Kudus baru bayinya melonjak. Ini bayinya melonjak dulu baru Elizabeth dipenuhi Roh Kudus, ya. Jadi dan kemudian bisa mengatakan suatu perkataan yang kita kenal juga dalam sabda Tuhan ini, pujian kepada Maria, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, ya, buah rahimmu yang kita doakan juga menjadi bagian dari doa Salam Maria. Jadi, kehidupan bayi dalam rahim ibu dapat menguduskan ibunya untuk melakukan atau menyatakan apa yang dapat memuliakan Tuhan. Ya. Nah, selain itu, di dunia ini memang Allah merencanakan sebagai kehidupan atau pendahuluan dari penggenapan kehidupan yang sesungguhnya di surga, ya. Dengan kata lain, ya, Allah menciptakan kita semua supaya kita dapat mencapai kehidupan kekal di surga, tapi kita sudah mulai dengan kehidupan di dunia ini, ya. Ya, kita menantikan keselamatan kekal, ya, sambil Allah juga memberikan kesempatan di dunia ini untuk menerapkan hukum yang ilahi yang berlaku di surga sana, yaitu hukum kasih yang menjadi ciri dari Allah sendiri. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah itu menghidupkan. Roma 4:17, ya. Dan karena itu untuk menyatakan kasih Allah, maka kehidupan di dunia ini memang adalah sesuatu yang baik yang harus kita jaga dan diarahkan sampai kepada kesempurnaannya di surga nanti. Ya. Nah, tadi Allah hidup itu milik Allah, yang kedua hidup itu baik, dan ketiga mengapa kita harus pro-life adalah karena kalau kita mendukung kehidupan, kita mendukung Kristus, ya. Karena Injil Kristus menyatakannya, ya. Rasul Yohanes berkata, hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. 1 Yohanes 1 ayat 2. Ya. Nah, maka kalau kita bisa melihat, ya, kalau hidup manusia tidak berharga, tidak mungkin Tuhan Yesus sendiri mengenakannya, mengambilnya menjadi bagian dari dirinya ketika dia mengambil rupa manusia. Jadi kalau kita dengar kata inkarnasi, harusnya yang terpikir dari kita apa? Itu adalah Sang Sabda Allah, Sang Sabda Allah pencipta ini yang mengatasi segalanya, tapi memilih untuk mengambil rupa setitik embrio di dalam rahim perawan Maria. Nah, itu tidak saja berarti bahwa Yesus meninggalkan kemuliaan surgawinya, tapi juga artinya bahwa Yesus menjadikan embrio itu sebagai sesuatu yang kudus, ya. Manusia dikuduskan sejak awal hidupnya, ya, waktu terbentuk sebagai satu embrio itu. Makanya juga di dalam devosi doa Angelus, saat yang berharga itu diperingati, ya. Maria mengunjungi saat janin itu terbentuk di dalam rahim Bunda Maria. Nah, sekarang kita melihat bahwa di Gospel of Life itu dibuktikan dari mana, ya? Salah satunya dengan ucapan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, ya. Di Yohanes 14 ayat 6, ya.
Dan dikatakan juga bahwa memang hidup di sini bukan hidup di dunia aja ya untuk hidup kekal, tetapi dikatakan di sana juga bahwa hidup yang diberikan Yesus ini ya adalah untuk kita bisa memilikinya di dalam kelimpahannya ya, karena mengacu kepada kehidupan adikodrati di surga ya. Makanya kita selagi hidup di dunia ini kita diberi rahmat baptisan ya dan rahmat-rahmat sakramen lainnya itu untuk melengkapi atau rahmat adikodrat itu dicurahkan kepada kita, mempersiapkan kita untuk hidup kekal ya. Tapi hidup kekal itu hanya bisa ada kalau manusia punya hidup di dunia ini dulu. Maka itu ini juga hidup di dunia adalah sesuatu yang baik. Ya, kita juga bisa melihat bahwa di dalam karya publik Yesus, Yesus juga memperhatikan kehidupan jasmani dari orang-orang di sekelilingnya pada saat itu. Ya, tak terhitung ya banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus dalam pelayanan publiknya. Ya, dan ya segala yang sakit, yang buta, yang lumpuh, ya semuanya itu mendapat perhatian dan memperoleh kesembuhan, ya. Jadi menunjukkan bahwa Yesus juga mempedulikan kehidupan jasmani. Itu kehidupan yang baik. Tapi di atas semua itu, penghargaan Yesus terhadap hidup manusia dinyatakan dengan kerelaannya untuk menyerahkan hidup ilahinya, ya, supaya manusia itu hidup tidak hanya berakhir di dunia, tapi berlanjut sampai kehidupan kekal di surga. Ya, nah ini kalau kita melihat di pengorbanan Yesus di salib, kita bisa melihat kasih yang tiada terbatas ya. Dia mengatakan tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya ya. Yohanes 15 ayat 13 ya. Jadi artinya apa? Yesus menyerahkan segala-galanya untuk hidup manusia ya. Beginilah cara Yesus memperlakukan hidup manusia. Lalu siapakah kita? Kalau kita bersikap seolah-olah hidup manusia tidak berarti sehingga bisa diputuskan begitu saja ya, dalam kasus aborsi misalnya, atau dalam kasus eutanesia atau kasus bunuh diri ya, itu adalah kasus-kasus di mana manusia seolah-olah mengambil kehidupan ini dianggapnya sebagai haknya sendiri sehingga dia manusia ingin mengakhirinya begitu saja ya, tanpa mengetahui bahwa hidup itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Nah, sekarang kita melihat ya apa itu hak-hak perempuan ya. Tadi tentang pro-life, sekarang tentang women's rights. Nah, kita melihat ada 3 juga ya yang kita dalam hal ini women's rights yang berhubungan dengan kehidupan ya yang kita bahas di sini. Nah, kita melihat ada 3 hak utama ya yang tak terpisah sesungguhnya dari kewajiban ya. Yang pertama adalah hak untuk bahagia. Kita sebagai perempuan, sebagai manusia pada umumnya, ini berhak untuk bahagia. Tetapi kalau menurut ajaran Kristiani, ya, hak untuk bahagia ini dicapai dengan pemberian diri atau disebut gift of self. Ya. Kita memberi diri sendiri pada Tuhan dan pada sesama. Ya. Nah, yang kedua adalah kita punya hak wanita untuk mengandung dan melahirkan. Yang ketiga, mempunyai hak untuk membesarkan dan melindungi kehidupan yang dipercayakan kepada kita ya, kepada kita kaum perempuan. Bentar ya. Nah, sekarang kita melihat di Gospel of Life ya, apa yang dikatakan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II ya. Dikatakan demikian, Injil kehidupan harus pertama-tama dirayakan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang harus dipenuhi dengan pemberian diri atau tadi ya sudah disebut ya self giving kepada manusia ya, bagian dari kepahlawanan. Nah kemudian Paus mengingat ya ada yang disebut kepahlawanan sehari-hari, yaitu para ibu yang membaktikan diri kepada keluarga ya, yang diawali dengan rela menderita saat melahirkan dan siap berkorban apapun untuk memberi yang terbaik dari diri mereka sendiri ya. Nah,
di sini dikatakan bahwa ibu-ibu, para ibu itu melaksanakan pesan Injil dengan membaktikan diri untuk melayani keluarga, ya, dan memang berkorban ya, membesarkan anak-anak dan merawat anak-anak. Ini adalah sesuatu yang menjadi dalam tanda kutip hak, tapi juga kewajiban dari kita sebagai perempuan, ya, sebagai wanita. Kita sungguh-sungguh diikut sertakan dalam tugas melahirkan, membawa kehidupan ke dunia, dan juga untuk merawat dan membesarkannya, ya, sebagai perpanjangan tangan Tuhan sendiri. Nah, jadi yang pertama tadi ya, memberikan diri, ya, ini haknya kita sebagai wanita, ya. Waktu Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria, ya, Yesus berkata, "Jikalau engkau tahu karunia Allah," ya, Yohanes 4 ayat 10. Karunia yang dimaksud ini menurut Santo Paus Yohanes Paulus kedua adalah karunia hidup kekal, ya, yang memang membahagiakan, dan ini dicapai dengan memberikan diri kepada sesama. Para wanita, pemberian diri yang total ini diberikan kepada suaminya, ya, satu suami, ya, melalui panggilan hidup berkeluarga, menikah, atau selibat untuk kerajaan Allah, ya, atau ya hidupnya untuk orang lain, ya, kalau dia tidak mengkhususkan diri untuk membentuk keluarga sendiri. Jadi menikah atau contohnya selibat atau tidak menikah untuk hidup untuk orang lain, ini suster, ya, biarawati. Tapi ada juga orang yang tidak menikah tapi untuk membaktikan diri untuk hidup orang lain, juga merupakan suatu panggilan tersendiri. Ya, kedua, tadi setelah memberikan diri, kedua adalah pemberian diri ini dapat membawa kebahagiaan sejati atau keselamatan kekal, ya, yang diwujudkan dengan yang konkretnya adalah dengan mengandung dan melahirkan anak-anak, ya. Nah, kita melihat di kitab suci tertulis loh itu, ya, di 1 Timotius 2 ayat 5, surat Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan." Ya. Jadi kalau ibu melahirkan anak itu mengambil peran sungguh-sungguh dalam seperti Yesus juga, ya, menderita di salib untuk memberikan kehidupan kekal kepada kita. Nah, ibu dalam hal ini memang memberikannya hidupnya, hidup kodrati kepada anak yang dikandungnya, ya, untuk dilahirkannya. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau wanita yang tidak punya anak, ya? Tetap pemberian diri ini dinyatakan dengan orang itu harus tetap memiliki, dalam tanda kutip, ya, anak-anak rohani, ya, supaya bisa tetap dikatakan mengandung dan melahirkan anak-anak rohani, ya, menyampaikan juga nilai-nilai yang baik, ya, contoh teladan yang untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Nah, ketiga adalah setelah melahirkan anak, para wanita juga memiliki hak untuk membesarkan atau merawat, mendidik anak-anaknya, dan melindungi kehidupan mereka. Nah, perlindungan terhadap kehidupan anak dimulai dari kandungan, ya. Namun demikian, sang ibu juga berhak untuk mendapat perlindungan hidupnya juga, ya. Nah, makanya dalam keadaan sulit di mana ada ancaman membahayakan kehidupan ibu yang mengandung, ya, tetap dapat dipilih cara untuk menyelamatkan ibu itu sebagai prioritas utama, ya. Jika dalam cara yang dipilih itu ternyata bayinya tidak terpaksa tidak bisa selamat, ya, hal tersebut masih bisa diterima secara moral, sebab kematian bayi itu adalah sebagai akibat yang tidak dikehendaki sebetulnya, hanya timbul sebagai efek sampingan, ya, dari usaha untuk menyelamatkan ibunya, ya. Tetapi kalau tujuannya benar-benar untuk mematikan sang bayi, itu sama sekali tidak pernah dibenarkan secara moral untuk alasan apapun, ya. Karena tadi dasarnya setiap manusia yang tak bersalah dia memiliki hak dasar pertama untuk hidup. Nah, sekarang dasar untuk selalu memilih kehidupan adalah sabda Allah sendiri yang mengatakan demikian. "Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Ya, kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu
mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini di kitab Ulangan 30 ayat 19 sampai 20. Jadi Allah memang menghendaki kita memiliki kehidupan. Supaya apa? Supaya kita hidup, maksudnya hidup, tentu saja hidup bahagia, lanjut umur ya, dan tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya, kalau kita berarti kita mempunyai harapan untuk tanah yang dijanjikan Tuhan di surga. Ya. Maka kesimpulannya kita melihat di sini bahwa pro-life atau membela kehidupan itu adalah keharusan. Ya, untuk 3 alasan ini. Ya, pertama kita mengikuti jejak Kristus. Ya, yang adalah hidup itu sendiri yang memberikan teladan, menyerahkan segala-galanya untuk hidup manusia. Ya, dan yang kedua, karena dengan memilih hidup kita dapat memperoleh kebahagiaan sejati, ya, yaitu kita dengan memberi diri kita, terutama kepada Tuhan dan anak-anak yang dilahirkan, ya. Dan ketiga, dengan kesetiaan untuk memberikan diri kita dalam memelihara kehidupan yang dipercayakan kepada kita, itu dan juga karena bantuan ilahi tentu saja ya, kita dapat sampai kepada kehidupan kekal di surga. Karena awal dari kehidupan kekal itu adalah hidup di dunia ini. Jadi hidup di dunia ini harus harus kita jaga, harus kita rawat, kita arahkan, dan ini adalah semuanya sesuatu yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, peran kita sebagai wanita atau ibu yang melibatkan pemberian diri adalah jalan yang harus kita tempuh sebagai murid Kristus jika kita ingin bahagia, ya, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun terutama dalam kehidupan kekal. Jadi women's rights, ya, hak-hak perempuan harusnya janganlah dianggap sebagai melawan kehidupan, ya. Sebab harusnya justru melayani kehidupan, ya. Keduanya menghantar kita memenuhi panggilan hidup kita sebagai anak-anak Allah yang menuju kepada kehidupan kekal di surga, ya. Nah, demikian penyampaian topik malam hari ini tentang pro-life dan women's rights. Semoga Tuhan Yesus mendorong kita menjadi orang-orang yang mendukung kehidupan dan menggunakan hak-hak kita sebagai wanita juga untuk mendukung kehidupan. Amin. Oke. Wah, penjelasannya cukup bagus meskipun singkat sih. Waktunya singkat banget ya, teman-teman. Tapi ya, udah ada beberapa pertanyaan tapi Ci yang masuk berhubungan dengan pro-life dan dosa aborsi sih terutama yang tadi dijelaskan oleh Cici awal-awal. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A ya, untuk tanya jawab. Jadi teman-teman silakan jika ada pertanyaan langsung diajukan saja melalui komentar di YouTube. Nanti saya sebagai moderator malam ini akan membantu teman-teman menyampaikan pertanyaan ini ke Ci Ingrid. Nah, di sini udah ada satu pertanyaan nih Ci. Dari Peter. Nah, Peter ini mau menanyakan kalau soal dosa aborsi. Sebenarnya ketika seseorang tuh melakukan dosa aborsi, apakah dia itu langsung auto diekskomunikasikan oleh gereja, Ci, atau harus imam dulu yang menyatakan bahwa dia itu ekskomunikasi gitu? Oh, istilahnya tuh memang langsung ya. Jadi lete sentensi. Jadi begitu itu terjadi ya, terjadi benar-benar melakukan ya dan meninggal bayinya ya, itu ya langsung ini langsung terkena sanksi itu ya. Sebentar ya, ada sebentar nih, kalau mau ini ada bunyinya langsung sebentar. Boleh langsung sampaikan aja biar teman-teman jelas. Iya, bentar ya. Boleh. Ini ada sebentar ya. Saya sampai bingung ininya nih, bentar. Selanjutnya nih, bentar. Sorry. Ya, ini ada di sini. Ini bicaranya seperti ini.
Kursornya hilang. Oh, sorry. Nih, ntar ya. Ini Enggak. bunyinya ya, begini, di 2272. Keterlibatan aktif, ini Katekismus Gereja Katolik nomor 2272. Keterlibatan aktif dalam suatu abortus, kegiatan aborsi ya, adalah suatu pelanggaran berat. Gereja menghukum pelanggaran melawan kehidupan manusia ini dengan hukuman gereja, yaitu ekskomunikasi. Bunyinya ya, yang dalam kitab hukum kanonik, kanon 1398 ini seperti ini. Barang siapa yang melakukan pengguguran kandungan dan berhasil terkena ekskomunikasi. Ekskomunikasi itu terjadi dengan sendirinya kalau pelanggaran dilaksanakan. Ya, itu di kanon 1314. Menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum kanon yang lainnya 1323, 1324. Dengan itu gereja tidak bermaksud membatasi belas kasihan, tetapi ia menunjukkan dengan tegas bobot kejahatan yang dilakukan dan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi yang terjadi bagi anak yang dibunuh tanpa kesalahan. Maksudnya anaknya yang tidak bersalah ini dibunuh maksudnya. Bagi orang tuanya dan seluruh masyarakat. Jadi kita bayangkan kalau jadi katakan tuh kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi. Kenapa? Karena anak yang itu sudah mati, ya. Itu yang pertama, ya. Tadi di awal sekali disampaikan oleh Maria tadi ada kasus yang wanita mengaku dosa pada Padre Pio, lalu Padre Pio mengatakan bisa jadi anak yang dibunuh itu harusnya nantinya bisa jadi imam atau jadi uskup, ya. Tapi tidak bisa karena sudah meninggal, ya. Nah, itu kerugian yang tidak bisa diperbaiki maksudnya. Anaknya sudah mati. Dan padahal anaknya tidak bersalah, ya. Mungkin yang bersalah orang tuanya atau siapapun, tapi bukan anak itu sendiri. Tapi anak itu yang harus dimatikan istilahnya begitu. Dan kalau misalnya kita melihat ya secara fakta ada banyak ibu yang merasa terpukul setelah melakukan aborsi. Ini suatu kenyataan ya. Banyak sekali kalau kita datang ke retret-retret atau di konseling dengan psikolog dan sebagainya. Ada banyak ibu yang menjadi terganggu ya, baik secara psikis dan kalau didoakan juga paling merasa sedih ya, mereka yang pernah melakukan aborsi. Jadi ini ternyata impact-nya itu dampaknya bukan saja pada anak, tapi pada orang tua. Dan dikatakan tadi ini di dalam katekismus juga kepada seluruh masyarakat ya dampak aborsi ini. Kenapa? Karena kalau orang terbiasa dengan mudahnya melakukan aborsi, orang tidak lagi menghargai kehidupan ya. Atau bisa jadi moral pun turun ya, seolah-olah melakukan lalu terjadi kalau ada akibatnya ada kehidupan baru, seolah-olah tinggal dimatikan gitu ya. Jadi moral pasti akan merosot keseluruhan masyarakat ya. Belum lagi dampaknya adalah kalau misalnya ya orang tidak mau punya anak lebih dari entah berapa, 2. Begitu yang ketiga diaborsi ya. Dan sebagainya. Ini ya kalau 2. Kalau misalnya 1. Kalau misalnya karena aborsi lalu akhirnya tidak bisa punya anak. Dan semua banyak di dalam seluruh negara banyak yang berpikiran seperti ini, maka secara generasi juga bangsa ini akan sulit ya, karena tidak ada generasi penerus. Jadi aborsi ini adalah suatu kejahatan yang punya dampak yang luas ya kalau ini terus dilakukan. Dan karena itu diberi sanksi ekskomunikasi itu ya. Bukan untuk menyatakan bahwa gereja tidak berbelas kasihan. Karena kalau orang itu sudah mengaku dosa kembali ya kepada uskup atau kepada imam yang diberi kuasa oleh uskup, maka ya tetap diampuni. Tapi jadi dikasih tahu bahwa ini adalah suatu dosa yang sangat serius. Gitu. Betul. Oke, jadi yang sebenarnya berdosa juga sebenarnya bukan yang melakukan saja ya, Ci ya. Bahkan orang-orang yang mendukung aborsi tersebut juga ikut berdosa bukannya ya? Iya. Jadi ya siapa tahu ya ibu itu pun dalam tekanan, entah mungkin dari pihak yang prianya ya, maksudnya suami atau pihak prianya ya, kalau ternyata tidak menikah ya, atau mungkin ada pengaruh dari keluarga yang lain atau siapa, pokoknya dan juga
dokter yang melakukan dan sebagainya, sebenarnya kalau mereka tahu itu mereka juga berdosa ya. Oleh sebab itu kalau dokternya Katolik, sesungguhnya mereka punya hak untuk tidak melakukan itu karena itu bertentangan dengan ajaran iman. Ya. Yes, betul. Oke. Ya, thank you Ji penjelasannya. Nah, ini menyambung dari pertanyaannya si Peter, ada lanjutannya. Jadi kalau misalnya harus ada pilihan antara ibu atau anak, tetap pilih sang ibu ya. Misalnya mungkin ini dalam kasus-kasus tertentu mungkin ya Ji, kayak misalnya si ibu mungkin punya penyakit bawaan sehingga pada saat terjadinya pembuahan ini sangat-sangat membahayakan gitu. Apakah pilihannya itu memang harus ditentukan atau gimana Ci kalau menurut Cici? Jadi begini ya, dalam yang apa istilahnya pilihan akibat ganda ya istilahnya. Jadi yang tentu kita pikir pinginnya menyelamatkan dua-dua, itu tentu saja harus prioritas pertama ya. Tetapi kalau seandainya itu tidak memungkinkan, seandainya ya tidak mungkin harus pilih salah satu ya, sebenarnya tidak melanggar moral kalau memang yang utamakan ibunya ya. Karena maksudnya adalah untuk mempertahankan hidup ibu ya, walaupun karena itu maka akibatnya adalah kematian dari janin itu. Tapi bukan maksud utamanya untuk membunuh janin itu ya. Karena maksud utamanya adalah kepingin dua-duanya selamat gitu. Tapi seandainya tidak bisa, itu diperbolehkan, masih diperbolehkan secara moral. Tetapi ada yang bisa dikatakan yang keputusan yang sangat heroik. Nah, itu misalnya terjadi pada Santa yang kita kenal namanya juga Santa Gianna Beretta Molla ya, yang kalau tidak salah dibeatifikasi oleh Paus Yohanes Paulus kedua mungkin ya. Tahun berapa? 1994 ya. Dia adalah seorang ibu, seorang dokter juga yang ketika dia mengandung anaknya dia ada fibroma ya, sehingga memang ada resiko untuk melahirkan. Dia sudah tahu dari saat usia kehamilannya itu. Nah, dia sudah bilang kepada dokternya kalau harus memilih antara dia dan bayi, pilihlah bayi katanya. Biarkan anak ini yang hidup, saya yang saya yang meninggal lah kasarnya gitu. Biarkan anak ini yang hidup. Dan memang kenyataannya hal itu terjadi sehingga memang anak itu hidup dan Gianna ini yang meninggal. Dan memang untuk kasusnya dia melakukan suatu istilahnya mengorbankan dirinya untuk kehidupan bayi yang dikandungnya. Dan inilah yang menjadi salah satu alasan beatifikasi dari Santa Gianna Beretta Molla. Oke. Sangat menarik sih, Ci. Iya, kadang-kala kalau misalnya kita dihadapkan dengan situasi yang sulit seperti itu, pasti kayak kita pun misalnya ada punya kerabat atau teman dekat yang mengalami hal situasi yang sama, pasti bingung banget, Ci, kalau misalnya mau ngasih tahu mereka solusi terbaik itu apa gitu. Nah, ini beberapa ini udah berarti menjawab pertanyaan teman-teman ya. Tadi ada juga yang tanya hal serupa, itu dari Ibu Warsi juga udah terjawab berarti. Kemudian, nah ini menyambung pertanyaannya yang tadi juga, Reina mungkin kamu mau tanya sendiri, Rey? Mau langsung buka kali kayak yang dokter itu gimana? Silakan deh. Boleh. Mau nanya, Ci, kalau misalkan dokternya yang menganjurkan untuk aborsi, gimana? Apa kita sendiri boleh juga untuk bersikukuh untuk tetap dilahirkan, dipertahankan untuk dilahirkan sampai akhirnya ini atau gimana? Karena maksudnya kan dari medisnya yang menganjurkan untuk diaborsi seperti itu. Kalau ya lihat kan mungkin bisa ada second opinion ya atau gimana, silakan dicari sambil dicari juga kemungkinannya ya. Karena zaman sekarang ini misalnya ada yang disebut untuk pemeriksaan
yang sangat menyeluruh terhadap janin. Ini sekarang tiba-tiba jadi mode ya, sampai seolah-olah orang bisa tahu ini dalam usia kandungan keberapa anaknya ini jangan-jangan bisa cacat atau kurang normal atau apa, sehingga seperti ada anjuran gitu. Kalau boleh diaborsi aja karena ada resiko ini itu ya. Nah, ini tidak dianjurkan kalau kasusnya seperti ini ya. Saya kurang tahu. Ini pasti ada banyak faktor di balik itu sampai terjadi seperti ini, anjuran seperti ini. Harus dilihat kenapa. Apakah itu sampai mengancam jiwa ibu gitu. Kalau sampai mengancam jiwa ibu ya, memang yang tadi yang dikatakan itu kalau maksudnya untuk menyelamatkan ibu ya, maka tindakan metode apapun yang bisa memberikan efek samping janin yang meninggal itu masih bisa diterima. Tapi kalau menjadi itu yang tujuan utama, apalagi kalau baru berdasarkan perkiraan dan asumsi gitu ya, bahwa mungkin anak ini nanti lahir kurang sempurna atau apa, itu masih belum kuat ya, karena itu masih ada faktor X yang kita tidak tahu ya. Ada berapa banyak kesaksian dari seorang ibu yang pernah divonis seperti itu, tetapi dengan dengan iman terus dia bilang ya sudah mau cacat mau enggak saya tetap terima anak ini. Toh begitu lahir ternyata normal, tidak ada kelainan apapun. Juga ada beberapa kesaksian seperti ini kan. Jadi makanya nggak tahu, tergantung kasusnya masing-masing, mesti dilihat. Ya, tapi prinsip umumnya ditangkap dulu bahwa kalau untuk keselamatan ibu sebenarnya bisa diterima, tetapi tentu saja ya ada orang-orang yang punya iman yang lebih heroik itu menerimanya dengan berbeda, dan kalau memang menerima kehidupan itu memang yang lebih dianjurkan ya, karena kita pada dasarnya harus menghormati kehidupan ya, baik kehidupan ibu maupun janin ya, apalagi kalau baru merupakan suatu asumsi ya, tidak bisa itu menjadi penentu. Ya, makasih Ci. Soalnya ini sebenarnya gini, mama saya dulu waktu ngandung saya waktu 3 bulan itu pendarahan terus. Lalu sama dokter disuruh dikuret seperti itu, tapi sama mama saya dipertahankan. Akhirnya saya lahir, tapi mama saya itu mulai 3 bulan sampai saya lahiran itu cuma di tempat tidur karena pendarahan terus. Seperti itu. Ya, tapi kan akhirnya juga lahir kan? Ya, tapi setelah itu sama dokter harus disteril, nggak boleh punya anak lagi. Karena sebenarnya kejadiannya waktu kakak saya juga seperti itu, pendarahan. Tapi mama saya pertahankan, akhirnya lahir juga. Jadi yang terakhir saya sama dokter langsung nggak boleh hamil lagi katanya. Jadi akhirnya saya dipertahankan, ya lahir ya sampai besar gini. Ya, tadi saya nanyakan, iya. Ya. Tapi ya tadi kalau bertanyanya tentang kemudian sterilisasi itu pertanyaan lain lagi ya. Tapi bukan di topik aborsi, tetapi sebenarnya sterilisasi itu juga bukan cara yang diperbolehkan oleh gereja ya. Itu nanti topik lain lagi, mungkin bisa bicara tentang kontrasepsi ya, itu bukan urusan aborsi. Yeah. Tetapi itu juga bukan jalan yang sebenarnya direstui oleh gereja. Ya. Oke. Thank you Ray pertanyaannya. Iya, kita lanjut ya Ci ke pertanyaan berikutnya karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk. Nah, ini tadi menyambung dari pertanyaan Peter mungkin ya. Jadi ketika itu kenapa harus pilih ibu atau anak? Ini menyambung kondisinya tuh di saat masih janin ya. Kalau tadi yang Cici jelaskan itu mungkin masih pada saat di dalam kandungan masih janin. Nah, kalau pas udah berhasil lahir atau momen di mana bayinya akan lahir, itu tetap harus gimana, Ci? Tetap pilih yang diutamakan ibu atau anak, Ci? Gitu. Itu pertanyaannya. Ya, pada dasarnya selalu kan prinsipnya dulu ditangkap bahwa yang ditangkap adalah dua-duanya itu harus prioritas dulu, ya. Nah, seandainya tidak bisa dan harus memilih salah satu,
Ya, itu memang bisa didiskusikan dulu dengan pihak yang bersangkutan. Biasanya pasti ibu akan ditanya, ya. Di mana-mana kalau kita mau operasi pasti dokter menjelaskan resiko-resikonya, ya. Dan ini dari sini kita bisa melihat memang prioritas pertama biasanya sebenarnya tetap bisa diterima kalau ibu memilih untuk demi ibu, ya, masih bisa diterima. Tetapi memang ada kasus-kasus tertentu, ya, ada yang seperti tadi Santagiana mola atau mungkin pada kasus-kasus yang misalnya seorang ibu hamil terus dia kanker misalnya, ya, dia tahu dia kalau kemo anaknya kemungkinan bisa cacat atau mungkin bisa meninggal di dalam kandungan. Tetapi dia memilih untuk saya tidak mau di kemo, saya mau minum pakai terapi herbal aja misalnya. Nah, tentu saja bukan tentu saja ya, ini risiko diambil oleh pihak ibu karena dia mengutamakan janinnya, ya. Dan memang setelah itu janinnya tumbuh sehat, ya, lahir normal, tapi ibunya meninggal. Ya, tak lama dari melahirkan itu, tak lama kemudian ibunya meninggal. Jadi ini memang ada sesuatu yang melibatkan konsen atau persetujuan dari ibu, gitu. Oke, iya. Tetapi Jadi prinsipnya ditangkap dulu bahwa memang sebaiknya memang harus dua-duanya. dua-duanya ya, Ci. Betul. Oke. Terjawab ya harusnya ya, teman-teman. Soal kasus ini sangat baik sekali tadi Cici udah jelasin. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Lato Kartiko, Ci. Kita tahu bahwa contohnya ini dalam kasus pemerkosaan misalnya. Nah, itu kan pemerkosaan itu sendiri kan juga merupakan sebuah kejahatan moral ya, Ci. Apalagi sampai orang ini mungkin menghamili si korbannya, kemudian dia nggak bertanggung jawab. Ini adalah sebuah kejahatan. Nah, tapi bagaimana, Ci, kalau dengan adanya kasus seperti ini? Mungkin buat teman-teman di luar sana juga banyak yang mengalami ya korban pemerkosaan. Kemudian apa yang harus dilakukan mereka gitu? Apakah tetap mungkin pada saat dia kena musibah ini dia masih kecil, mungkin masih umurnya 13 tahun mungkin, atau mungkin di bawah umur dan nggak punya pendanaan atau mungkin dia nggak siap secara mental gitu. Bagaimana, Ci, kalau menyarankan orang-orang seperti ini gitu? Silakan, Ci. Saya ingin mengajak ini ya di halaman terakhir ini, cuman memang tulisannya kecil banget ya, nggak mungkin nggak kebaca, tapi oke lah. Jadi gini, kasus perkosaan itu memang kasus yang memprihatinkan ya, karena korbannya itu biasanya berat sekali pada pihak ibu. Tapi kita tidak bisa melihat ini menjadi alasan pembenaran untuk membunuh bayi. Tetap, sebab hak untuk hidup itu adalah hak dasar semua manusia, termasuk manusia yang paling lemah ini yang tidak bisa menyuarakan haknya, yaitu janin ini, ya. Nah, sekarang bagaimana mengatasi masalah ini, ya? Memang kita harus pertama kali kita harus melihat prinsipnya. Kalau Tuhan membiarkan bayi itu hidup, Tuhan pasti menginginkan sesuatu yang baik dari kehidupan itu, ya. Jadi bukan hak dari manusianya untuk mengakhiri kehidupan bayi itu yang sudah dimulai, ya. Apakah berat? Mungkin berat, ya. Apakah itu mensyaratkan pengorbanan? Mungkin dari ibunya maupun keluarga sang ibu gitu ya. Iya, ya. Tetapi apakah itu merupakan suatu yang mustahil? Tidak ya. Saya mau mengambil satu contoh ya, surat yang diberikan kepada seorang suster namanya Lucy Vertrus. Dia adalah seorang biarawati Yugoslavia yang mengalami kekerasan seksual dari tentara Bosnia. Itu kejadiannya sekitar tahun berapa? 1995 atau ya waktu terjadi konflik gitu di sana. Dan Suster Vertrus ini diperkosa ya oleh tentara Bosnia. Dan dia ternyata mengandung ya.
dia kemudian menuliskan surat kepada mother superiornya ini, karena tentu saja dia ditanya, dia mau terus lagi hidup sebagai suster, ya dia melahirkan anaknya dititipkan, dia terus di situ atau bagaimana? Nah, suster ini memutuskan untuk keluar, ya. Nah, dia menulis surat ya, sangat panjang, bagus banget. Kalau misalnya mau membaca surat lengkapnya, silakan menulis saja. Namanya Suster Lucy Vertrus. Tulisannya kebaca nggak ya? Lucy Vertrus, ya, kebaca ya. Dan saya bacakan aja suratnya. Ya, panjang suratnya, tetapi yang conclusion-nya seperti ini. Aku akan memenuhi panggilan religiusku dengan cara yang berbeda. Aku tidak akan meminta apapun dari kongregasiku yang telah memberiku segalanya. Aku berterima kasih atas rasa persaudaraan dari para suster yang telah memperlakukan aku dengan kelembutan dan kebaikan yang sangat. Ya, terutama dengan tidak menanyakan lebih lanjut tentang kejadian yang sangat menyakitkan itu, ya. Aku akan pergi dengan anakku. Aku tidak tahu kemana, tetapi Tuhan yang telah dengan tiba-tiba menguraikan sukacitaku yang terbesar akan menunjukkan jalan yang harus kutempuh untuk melakukan kehendak-Nya. Aku akan menjadi miskin kembali dan kembali ke celemeku yang tua dan sepatu kayu yang digunakan oleh para wanita di negeri ini untuk bekerja, dan aku akan menemani ibuku mengumpulkan getah resin dari torehan batang pohon-pohon. Seseorang harus mulai mematahkan rantai kebencian, nah ini intinya ya, yang telah selalu menghancurkan bangsa-bangsa kita. Dan juga aku akan mengajarkan anakku satu hal saja, kasih. Anak ini yang dilahirkan karena kekerasan akan menjadi seorang saksi bersama dengan aku bahwa satu-satunya kemuliaan yang memberi penghormatan kepada manusia adalah pengampunan. Kita perempuan, ya baik perempuan maupun laki-laki sama ya, diciptakan oleh Tuhan seturut dengan gambar dan rupa Allah, ya, dan dipanggil untuk terus menjadi gambar dan rupa Allah. Dalam hal apa? Dalam hal mengasihi, sampai berkorban seperti Yesus, dan juga dalam hal mengampuni. Dalam kasus perkosaan, ini yang terakhir, sangat berat, tetapi juga ini adalah tetap suatu perintah yang membawa kepada kekudusan buat ibu yang melakukan yang mau melakukan sabda Tuhan ini, buat keluarga yang mendukungnya, buat masyarakat yang bisa memahaminya. Ini semua adalah suatu proses, ya. Semuanya untuk menguduskan, membawa kita tadi, kalau kita kembali kepada slide yang terakhir. Nah, membawa kita kepada surga yang ketiga. Bahwa kita mengambil jalan untuk mengikuti Yesus karena kita ingin mencapai kebahagiaan yang sejati, dan dengan itu kita bisa mengarahkan hidup ini untuk kehidupan kekal di surga. Oke, baik Ci. Suaraku kedengeran ya Ci ya? Kedengeran. Ini sepertinya videonya agak error. Oke. Aku lanjut tadi yang sebenarnya ditanyain sama teman kita Lato Kartiko itu, ini kan ketika gereja itu mengharuskan janin itu dipertahankan, namun apa tanggung jawab gereja dalam hal ini? Nah, itu maksudnya. Oh, ya, maksudnya gini ya. Tetap melahirkan itu. Iya, tetap melahirkan. Kan ada beberapa, misalnya gereja tetap ada ya, kalau sampai benar-benar tidak bisa, ada panti asuhan atau apapun, tetapi ini tentu saja hak utama dari anaknya kalau memang masih bisa diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri. Ya, itu makanya tadi saya bacakan surat dari Lucy Vertrus ini. Dia bahkan tadinya sudah jiwa dan raganya dia berikan untuk Tuhan sebagai biarawati, itu pun dilepaskan sama dia karena dia tahu bahwa anak yang dikandungnya ini berhak untuk diasuh oleh ibunya sendiri. Ya. Jadi anaknya itu tidak bersalah.
Ya, yang bersalah mungkin tentara yang memperkosa dia, tapi yang anak yang di kandungannya itu tidak bersalah. Jadi mungkin suster itu juga tidak tahu, dia tidak pernah bekerja juga, orang seumur hidupnya dia jadi di biara gitu ya. Nah, dia juga tidak tahu dia harus memulai dari mana, tetapi dia percaya Tuhan akan membukakan jalan bagi dia. Jadi dalam kasus ini gereja memang ada bantuan dalam misalnya kalau sampai tidak sanggup pun panti dan sebagainya. Tetapi seandainya bisa didukung juga oleh keluarga, ya mungkin juga ada komunitas yang bisa mendukung, ya orang-orang seperti ini harus dibantu memang. Sulit, tetapi adalah suatu tingkat yang heroik dan menjadi kesaksian yang begitu kuat tentang ajaran iman Kristiani. Kalau seandainya ibu ini bisa dengan kelapangan hati mempertahankan kehidupan yang ada di dalam rahimnya. Betul, betul. Jadi saya yang tadi udah menanyakan soal bagaimana tanggung jawab gereja, jadi itu tetap tidak dibenarkan. Jadi kalau misalnya memang ada kasus seperti itu, ya bagaimanapun kita harus tetap mempertahankan, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya, Ci. Ya. Ini ada satu lagi pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaannya, anak kecil kalau misalnya meninggal, Ci, jiwanya kira-kira pergi kemana ya, Ci, kalau menurut Alkitab atau ajaran gereja? Pernah katanya dia mendengar, ini dari Lingga ya, BTW, dia dengar katanya jiwa mereka langsung masuk surga, tapi apakah benar seperti itu? Silahkan Ci Ingrid, mungkin ada penjelasannya untuk hal ini. Gereja menyatakan bahwa memang tergantung sudah dibaptis apa belum. Ya kan? Kalau sudah dibaptis ya surga, ya, karena anak-anak itu setelah dibaptis apalagi dia masih di bawah age of reason, itu usia akal budi, ya, maksudnya bisa membedakan baik dan buruk. Biasanya orang menyematkan umur 7 tahun, ya. Jadi di bawah itu kalau anak sudah dibaptis, di bawah itu anak belum bisa membedakan baik dan buruk, ya benar dia bisa masuk surga kalau sudah dibaptis. Nah, masalahnya kalau belum dibaptis, ya. Nah, tidak disebutkan di mana, tetapi karena jadi para bapak gereja memperkirakan, ya, karena ini tidak dibaptis, maka ada suatu tempat yang disebut limbo, ya, tempat untuk bayi-bayi yang belum dibaptis ini tetap mencapai ke suatu kebahagiaan, tetapi tidak sama dengan kebahagiaan yang memandang Allah muka dengan muka. Seperti ini. Tetapi di dalam katekismus, sebentar ya, kalau saya bisa temukan ininya, nomornya. Itu adalah dikatakan bahwa memang kita hanya bisa menyerahkan keselamatan anak-anak ini ke dalam belas kasihan Tuhan. Itu sebenarnya yang di kata-kata yang tertulis di dalam kitab suci. Bentar ya. Iya, Ci. Bentar ya. Saya harusnya mestinya siapin itu ya. Harus saya lupa nanti nomornya. Ya. Nah, teman-teman mungkin ya, ini begini. Nomornya 1283 sebentar. Oke. Saya baca aja dulu ya. Ini ininya 12 bentar. Mengenai anak-anak yang mati tanpa dibaptis, liturgi gereja menuntun kita agar berharap kepada belas kasih ilahi dan berdoa untuk keselamatan anak-anak ini. Kesimpulannya seperti itu. Tetapi beberapa, karena memang kita tidak bisa langsung dipastikan gitu ya. Lain dari halnya kalau sudah dibaptis. Kalau sudah dibaptis kita tahu ini anak-anak langsung ke surga ya. Karena memang itu salah satu efek dari baptisan. Tapi kalau belum dibaptis, memang ya kita berharap pada belas kasihan Tuhan
dan berdoa untuk Betul. keselamatan anak-anak ini. Jadi biasanya kalau itu terjadi misalnya anak meninggal dalam kandungan tanpa aborsi ya, atau lahir baru sehari kemudian meninggal, belum sempat dibaptis atau apapun juga, maka ya tetap didoakan gitu. Ya. Oke, ya. Maka dari itu kenapa kita punya hari All Souls Day ya, Ci, di mana kita bisa Ya. doain jiwa-jiwa, termasuk anak-anak yang diaborsi gitu ya. Ya. Dan mungkin ya sekedar informasi sedikit kali ya, Ci, kalau misalnya kita tuh sebenarnya yang sudah dibaptis itu secara kalau ada kasus-kasus yang urgent, misalnya orang yang udah mau meninggal, kita bisa baptis mereka juga dalam nama Tritunggal Maha Kudus gitu ya. Jadi Bisa, tapi nanti setelah itu dikasih tahukan ke gereja gitu kan ya, Ci? Bisa, ya. Ya, itu Ya. namanya darurat ya, dalam keadaan darurat. Ya. Tapi kalau orang itu Betul. tidak meninggal, akhirnya sehat kembali, ya harus didaftarkan ke Betul. ke paroki yang bersangkutan. Ini tadi ya, kalau mau panjangnya, ini ada di nomor 1261. Bunyinya begini. Anak-anak yang mati tanpa pembaptisan hanya dapat dipercayakan gereja kepada belas kasihan Allah seperti yang ia lakukan dalam ritus penguburan mereka. Belas kasihan Allah yang besar yang menghendaki agar semua orang diselamatkan. Cinta Yesus yang lemah lembut kepada anak-anak yang mendorongnya untuk mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Markus 10 ayat 14. Membenarkan kita untuk berharap bahwa untuk anak-anak yang mati tanpa baptisan ada satu jalan keselamatan. Gereja meminta dengan sangat kepada orang tua agar tidak menghalang-halangi anak-anak untuk datang kepada Kristus melalui anugerah baptisan kudus. Itulah sebabnya kepada orang tua kalau melahirkan anak, jangan tunggu lama-lama, segera membaptis anaknya. Iya, betul. Wah, keren sekali sih penjelasan kita, mungkin penjelasan Cici sangat-sangat bagus soal ini. Jadi teman-teman harus bisa belajar ya gimana keadaannya, kalau misalnya pilihannya apa. Yang pasti kita harus terus pro-life dan mempertahankan kehidupan tersebut. Nah, ini terakhir Ci, mungkin sedikit aja menanggapi ya, tapi ini sebenarnya bukan ranah obrolan kita malam hari ini sih, cuman ini katanya menyambung soal alat kontrasepsi. Jadi kalau misalnya kita disuruh pro-life ya, kalau misalnya kita ada hubungan seks, kemudian terjadi prokreasi, nah berarti pemakaian birth control itu diperbolehkan. Nah jawabannya sebenarnya enggak. Nah lebih ditegaskan lagi tidak. Nah kenapa Ci? Mungkin ada sedikit aja kita dijelasin dikit supaya orang-orang ini yang kemudian bertanya-tanya lah, kalau seru pro-life, kenapa nggak boleh pakai kontrasepsi kayak gitu Ci? Mungkin bisa sedikit aja Ci. Gitu. Karena ini ya, kalau ditanya kenapa enggak, karena dari katanya aja udah berlawanan. Pro-life kan pro kehidupan dah artinya. Nah, kalau kontrasepsi itu adalah kontra conception. Jadi melawan konsepsi, melawan kehidupan. Dan karena itu nggak nyambung ya. Kalau kita pro-life tapi kita kontrasepsi itu nggak benar gitu ya. Itu malah memang tidak sesuai. Nah, kenapa kontrasepsi alat kontrasepsi ya itu dilarang? Gereja tidak memperbolehkannya. Kita harus ingat lagi bahwa gereja itu bagaikan ibu ya. Ibu itu selalu memberikan ingin yang terbaik buat anak-anaknya. Nah, penggunaan kontrasepsi ini melawan sebetulnya kalau tadi dari slide-nya ini melawan ini. Nah, yang pertama, melawan making the gift of self, total gift of self. Ini yang dilanggar dalam kontrasepsi. Karena seolah-olah pada saat penggunaan kontrasepsi itu, pasangan itu tidak lagi memberikan dirinya dengan sepenuhnya. Ya, yang harusnya diberi seutuhnya seperti kasih Yesus kepada gereja ya, sehabis-habisnya di kayu salib. Nah, ini dibentengi ya, dihalangi ya oleh alat-alat kontrasepsi itu sehingga tidak bisa menghasilkan kehidupan. Nah, menjadi harusnya hubungan suami istri itu yang harusnya menjadi puncak kasih suami istri malah menjadi pengingkaran akan makna kasih itu sendiri yang harusnya bersifat total
dan tidak ada syaratnya. Ya, kalau menggunakan kontrasepsi itu Yes. seolah-olah saya mengasihi kamu, tapi saya menolak kesuburanmu, gitu ya. Nah, ini yang menjadi bertentangan di sini. Nah, apa efeknya orang kalau pakai kontrasepsi? Ya, efek jeleknya adalah orang tidak belajar melihat tanggung jawab yang bukan efek dari tindakan hubungan suami istri itu. Ya. Bahwa dari sejak awal harusnya pada saat terjadi hubungan itu suami dan istri sudah terbuka bahwa kalau Tuhan berencana ya, memang rencana Tuhan, ini Tuhan bisa titipkan jiwa dari sebagai buah kasih ini. Nah, kalau seandainya itu tidak ada ya, kesadaran itu tidak ada, maka menjadikan hubungan suami istri itu menjadi seperti hubungan kasual ya. Dan bahkan bisa dilakukan untuk yang bukan suami istri. Karena berpikir dilakukan pun nanti tidak ada efeknya, tidak ada komitmen apapun yang yang bisa terjadi sesudah hubungan ini. Nah, itulah sebabnya jangan heran kalau terjadi banyak perselingkuhan ya. Dan lalu istri akan dilihat sebagai objek ya, bukan sebagai seorang pribadi untuk dikasihi, tetapi sebagai objek untuk memuaskan suatu keinginan ya dari pihak suaminya. Dan ini menjadikan mereka tidak lagi setara ya, tidak lagi mengasihi dengan sungguh. Dan akibatnya ya kasih di dalam perkawinan itu menjadi tidak tulus lagi ya, tidak sungguh-sungguh lagi gift of self ini antara suami dan istri. Ya. Dan inilah sebabnya makanya ada begitu banyak masalah perkawinan sekarang ini ya. Kalau diusut-usut, ini belum lagi ngomong soal efeknya terhadap kesehatan ya, tapi baru terhadap hubungannya aja sendiri. Nah, ini sudah menimbulkan masalah. Sip, Ci. Iya, jadi sangat-sangat tidak dianjurkan Iya. teman-teman ya, apalagi dalam gereja kita. Jadi dilarang bukan karena gereja mau melarang-larang ya, tetapi lebih fokusnya adalah karena demi kebaikan perkawinan itu sendiri ya, supaya bisa lebih langgeng. Dan gimana kalau untuk mendapatkan pengaturan jumlah keturunan kalau memang ada alasan yang sah tadi supaya bisa membiayai, menyekolahkan dan sebagainya. Kalau ada alasan yang memang legitim, yang sah ya digunakan KB alamiah ya, dengan mengatur siklus, mengenali siklus dari wanitanya. Yes, Ya. Oke. Jelas ya, saya kira teman-teman untuk kasus yang satu ini, jadi bagaimanapun kita harus tetap mempertahankan kehidupan itu sendiri. Jadi itu tadi adalah penutup dari rangkaian pertanyaan yang masuk ya, Ci. Jadi kita dari Full of Grace, so grateful mewakili Full of Grace atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga. Terima kasih buat teman-teman semua. Sangat insightful, begitu pula dengan penjelasan Ci Ingrid malam hari ini, sangat-sangat bermanfaat dan sangat bagus ya teman-teman ya. Gimana teman-teman Full of Grace? Iya. Jadi teman-teman intinya adalah bagaimanapun kita harus tetap pro-life, apapun situasinya. Kalau bisa pertahankan dua-duanya, pertahankan. Kalau memang nggak ada pilihan atau apa, well, make the best choice. Kalau bisa memang dua-duanya, oke? Seperti itu. Dan sekali lagi apapun masalahnya ya kita harus serahkan pada Tuhan gitu, ya kan Ci ya. Oke, itu saja teman-teman. Mungkin ini kita sudah berada di penghujung acara kita di acara Pro-Life and Women's Rights. Saya kira udah segitu banyak yang kita bahas tentang Pro-Life dan Women's Rights dan sudah sangat jelas banget dijelasin hari ini. Maka hari ini kita akan tutup sesi kita ya dengan doa penutup dari teman-teman Full of Grace. Ini siapa yang mau doa ya teman-teman? Oh, Manuela ya. Oke. Baik. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semuanya. Kita akhiri dulu dengan doa. Nanti yang di Zoom tolong jangan live dulu ya. Kita akan foto bareng. Habis doa nanti saya akan matikan live streamingnya. Silakan Ella. Marilah untuk menutup kegiatan pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kasih, kami bersyukur dan juga bersukacita atas penyertaan-Mu untuk kegiatan webinar
pada malam hari ini, sehingga kami boleh bersama-sama belajar ajaran gereja tentang pro-life dan juga hak dan peran sebagai seorang wanita dalam mendukung kehidupan. Semoga ajaran gereja yang boleh kami dapat melalui Ci Ingrid pada malam hari ini sungguh dapat membawa berkat untuk kehidupan kami dan juga sesama, terutama bagi kemuliaan nama-Mu. Kami hendak undur diri dan melanjutkan segala aktivitas kami. Sertailah dan bimbinglah kami supaya selalu dalam kehendak-Mu. Bunda Maria, Bunda Allah, doakanlah kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke teman-teman, mungkin tunggu sebentar. Ya, dengan ini saya akhiri.